Firman Tuhan pada pagi hari ini, siang hari ini, diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, siang hari ini Tuhan hidup kita untuk menjadi saksi, baik di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita ingat masa-masa awal-awal Orde Baru, saudara, itu ada yang dinamakan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Saya pernah ikut di BP7 Pejambon itu selama 22 hari. 22 hari itu lumayan tiap hari gitu ya. Nah, yang menggelitik buat saya, saudara, kalau firman Tuhan berkata dari Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi, satu hal yang saya ingat dalam penggalangan waktu itu, istilahkan sekasur, sedapur, dan sesumur. Sekasur itu berbicara kehidupan suami istri berdua, saudara. Dan kalau sedapur itu lagi bertambah seorang ibu-ibu yang membantu dalam rumah tangga, pembantu rumah tangga, yeah. Dan berkembang lagi sesumur. Sesumur itu sudah kalau di daerah itu, saudara, di kampung-kampung itu, sumur satu itu biasanya yang hadir beberapa rumah tangga, gitu, saudara, sesumur. Dan yang terakhir, yang tadi belum saya sebutkan, ya, sekubur. Kalau bicara sekubur itu, orang dimakamkan itu agak meluas, ya, dan berkumpul dalam kuburan itu, ya, lebih banyak lagi. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan menjadi saksiku. Saudara, kesaksian apapun bagi persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus akan memproduksi keinginan yang semakin membara dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk mengasihi, menghormati Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, saudara. Saudara-saudara, jadi dengan kata lain, kamu menjadi saksiku. Dengan kata lain, kehidupan kita tidak bergantung pada diri sendiri untuk melakukan, karena kita akan menerima kuasa. Ayat katakan menerima kuasa. Apa kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada para murid Yesus sehingga mereka dimampukan untuk menyebarkan Injil ke seluruh bumi?
Saudara, jika kita telah kitab kisah para rasul secara baik-baik, kita akan menemukan paling sedikit 4 kuasa atau kemampuan yang diberikan kepada para rasul saat itu. Yang pertama adalah kuasa untuk mengasihi. Kedua, kuasa kesatuan. Ketiga, kuasa keberanian. Dan yang keempat, kuasa tentang pengetahuan. Baik, kita akan lihat yang pertama, kuasa untuk mengasihi. Inti dari pengajaran Tuhan Yesus adalah kasih. Sejak awal hingga akhir pelayanannya, Tuhan sebagai pemimpin di dunia ini, saudara, kita tahu kalau saudara buka di YouTube itu, saudara, itu penduduk terbesar itu adalah Kristen Katolik. Ya, yang lalu saya waktu di Umpah, waktu doa menyebutkan 2,5. Tapi kalau statistik 2021, saudara, itu 2,3 miliar lebih, saudara, orang Kristen. Baru disusul agama yang lain. Saudara, terlebih dari hal itu, saudara, Yesus juga mengajarkan mereka untuk mengasihi musuh, untuk memaafkan musuh. Sampai berapa kali? Apakah sampai 7 kali? Saudara, saat itu ia berbicara kepada Petrus waktu dalam keadaan manusia. Yesus berbicara kepada Petrus. Yesus berkata, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Bayangkan, saudara, berarti 490 kali. Luar biasa ajaran Tuhan Yesus. Matius 18 ayat 22, kita dibaca. Tuhan sendiri melakukan apa yang Dia ajarkan hingga akhir hayatnya. Ketika disaliban, Yesus berdoa kepada Allah Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam Lukas 23 ayat 24. Apa yang terjadi, saudara, saat Yesus menyampaikan doa yang tidak biasa ini? Ya, ketika disalib itu ada tiga, ya, ada penjahat sebelah kanan, penjahat yang ada di sisi sebelah kanan Yesus bertobat, salah satu penjahat, saudara. Ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku akan, kami ulangi, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan Yesus pun berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43.
Saudara, apakah kita melihat bagaimana kasih berkuasa untuk mengubah manusia? Sebab kasih itu adalah yang pertama dan yang terutama. Saudara-saudara, kita juga ingat tentang kisah dari martir Kristen yang pertama, yaitu Stefanus. Dan saat itu Saulus juga terlibat dalam pelemparan batu orang-orang saat itu kepada Stefanus. Namun ia berdoa memaafkan orang-orang yang melemparinya dengan batu sampai dia harus meninggal. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa kepada mereka. Itu yang pertama ya, berbicara kasih. Yang kedua, kuasa kesatuan. Ingatlah satu peribahasa yang kita sering dengar, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Setelah menerima kuasa Roh Kudus yang telah dijanjikan Yesus, murid-murid para rasul itu bersatu. Mereka membangun persekutuan atau koinonia, dan itu bisa dibaca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Tolong ditampilkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Saudara, ketika orang percaya saat itu bersatu, mereka menjadi kuat. Ketika dunia melihat cinta kasih yang ada di antara mereka, dunia percaya bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan. Ya. Mari kita ingat perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Yesus juga mendoakan kesatuan umatnya. Saudara, ini bahasanya agak susah, bahasa luarnya, yang kalau di Indonesiakannya supaya mereka menjadi satu, sehingga dunia boleh percaya. Persatuan dan kesatuan di dalam gereja adalah sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang ketiga adalah keberanian. Kemampuan lain yang diberikan oleh Roh Kudus kepada rasul adalah keberanian. Ya. Suatu saat ketika menjelang penyaliban, saudara, Petrus sendiri dan menyaksikan apa yang terjadi pada Yesus ketika disalib. Petrus diinterogasi oleh, bukan Petrus, saudara, ketika Yesus diinterogasi oleh imam besar. Saat itu dari kejauhan Petrus lemah dan takut. Ya. Ketika Petrus sendiri, Petrus lemah
Ketika ada seorang perempuan bertanya kepada Petrus tentang apakah ia adalah salah satu murid Yesus, Petrus saat itu menyangkalnya. Dia menyangkalnya 3 kali. Saat itulah ayam berkokok. Jadi Petrus berubah, bukan oleh imam besar, namun Petrus berubah oleh seekor ayam, bukan oleh ahli Taurat. Saudara, namun saat Roh Kudus turun pada murid-murid, sesuatu terjadi. Petrus berubah total. Yang ia pernah menyangkal, Petrus berubah total. Dari seorang yang lemah menjadi seorang yang kuat secara mental dan spiritual. Petrus menjadi seorang pemberbat yang memiliki kuasa. Di mana dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, saat Petrus salah satunya melayani juga. Ketika rasul-rasul itu diinterogasi dan ditanya, dengan kuasa siapakah mereka melakukan pekerjaan Injil dan pelayanan? Ya, di mana dalam pelayanan menyembuhkan orang yang sakit, Petrus dengan tegas menjawab bahwa semuanya itu mereka lakukan dalam nama Tuhan Yesus, orang Nazaret yang mereka salibkan. Di sini Petrus menegaskan bahwa keselamatan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, luar biasa keberanian Petrus dan rasul-rasul itu. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13 berkata, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Ya, heran. Karena kuasa Roh Kudus, orang-orang yang melihatnya menjadi heran. Pada saat Petrus dan Yohanes ditangkap, mereka telah diperintahkan untuk tidak mengajar dalam nama Yesus. Dengan berani di hadapan para imam besar dan ahli Taurat, Petrus berkata, itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 19 sampai 20, yang mengatakan, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin lagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya. Saudara, setelah menerima kuasa Roh Kudus, kehidupan para rasul ya yang disorot dalam Alkitab, yaitu Petrus
menjadi orang yang luar biasa. Mereka menjadi orang yang pemberani, yang tadinya sebelum kuasa Roh Kudus dicurahkan pada mereka, mereka orang yang penakut menjadi pemberani. Ketika para rasul yang penakut semua kejadian itu kepada jemaat di Yerusalem, ya. Ketika para rasul yang penakut yang terjadi di Yerusalem, jemaat bersatu untuk menaikkan doa kepada Tuhan dan meminta keberanian untuk memberitakan Injil. Mereka berdoa, ya, mereka berdoa. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Kisah para Rasul 4 ayat 29. Dalam konteks inilah kita dapat mengerti mengapa Yesus memilih ke-12 muridnya yang mayoritas berprofesi nelayan. Ya, 12 murid semua profesinya nelayan. Hanya Matius yang bukan nelayan. Kenapa, saudara? Ya. Kenapa? Karena salah satu karakter nelayan adalah pemberani. Coba nelayan ya, kalau mencari ikan kan ada ombak, dan bukan hanya ombak yang kalau diancol itu ya, enak, gelombang yang besar, dia berani, ya. Karakter nelayan adalah pemberani. Sikap pemberani itu terbentuk karena pengalaman mereka setiap hari berhadapan dengan ombak dan gelombang di tengah laut. Dan yang terakhir adalah kuasa ilmu pengetahuan. Kuasa pengetahuan. Mengapa para rasul murid Yesus bisa mengubah dunia? Ya, sebab pendidikan adalah satu kontribusi penting dari kekristenan dalam sejarah. Yesus memerintahkan para murid, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 18 ayat 20. Ya, pendidikan adalah satu instrumen yang penting dalam menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Hal ini merupakan salah satu instrumen penting dalam menyebarkan Injil ke belahan bumi ini, saudara. Coba kita perhatikan di Jakarta, saudara. Bagaimana peran pendidikan di kota kita ini, saudara, sangat kuat. Saya waktu itu buka YouTube, saudara, melihat dalam medsos tentang 100 besar peserta UNBK se-Indonesia, rankingnya, ya, rankingnya UNBK, kepanjangannya apa ya? UNBK, ya. Ranking UNBK se-Indonesia
Yang pertama itu adalah SMA Kristen 1 BPK Penabur. Yang kedua SMA Kristen Karunia. Yang ketiga SMA Negeri Insan Cendekia Serpong. 4 SMA Santa Ursula PSB. 5 SMA Negeri Esa Unggul Tamrin. Nah ini yang jalan ini dekat Cetakan. Yang keenam SMA Negeri 8. SMA Negeri 8 ya, ini yang paling top di Jakarta itu SMA Negeri 8. Dulu SMA 3. SMA 7 SMA Kristen. SMA Kristen 6 BPK Penabur. 8 SMA Kristen 5 BPK Penabur. SMA Kristen 5 BPK Penabur. 9 SMA Pahwa, ini di daerah Medan misalnya. 10 Santa Ursula, bayangkan. Separuh lebih adalah sekolah Kristen dan Katolik. Ya. Kalau kita ingat seorang tokoh di Afrika Selatan, kalau tidak salah, Nelson Mandela pernah berkata, pendidikan adalah senjata utama yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Banyak lembaga pendidikan terbaik dibangun oleh gereja, ya di Amerika seperti Harvard, salah satunya Harvard. Oleh sebab itu saudara, jika gereja di Indonesia ingin meningkatkan peran dan pengaruhnya di masyarakat, pendidikan adalah sarana yang paling tepat. Ya. Jadi kita harus rajin membaca kitab suci, baca buku yang berkualitas. Jadi hari-hari kalau RI 1 kerja, maka sebagai mahasiswa dan pelajar tidak ada lain selain baca. Ya. Belajar sebanyak yang kita bisa. Bertindak sesuai dengan pengetahuan kita. Pergunakanlah pengetahuan dan kebijaksanaan kita dalam hidup sehari-hari. Dan praktekkan hal-hal yang kita pelajari untuk menolong sesama. Dan akhirnya apa saudara? Jadilah seperti kehidupan yang Allah inginkan, yaitu menjadi sepikiran dan seperasaan anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya saudara, kita dapat melihat dan memahami bahwa paling sedikit ada 4 aspek kuasa yang diberikan kepada gereja, yaitu kasih, persatuan, keberanian, dan ilmu pengetahuan atau pendidikan. Pada siang hari ini kita juga dapat dimampukan oleh Roh Kudus yang sama jika kita sungguh-sungguh memberikan diri kita kepada Yesus. Amin. Tuhan memberkati.